Sebuah jeritan memenuhi seisi mobil. Supir dan sang pengacara yang berada di kursi depan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Apa yang kau lakukan? Mereka tidak bisa memahami tindakan Chun Yeun yang memotong tangannya karena mereka tidak tahu tentang janji 12 jam. Sang supir segera menginjak rem dan pindah ke bahu jalan lalu berhenti. Supir berbalik badan menghadap ke kursi belakang dengan wajah penuh amarah dan mencoba meneriaki Chun Yeun. Tapi sebelum dia berteriak, Jo Yuseong mengirim pesan telepati kepadanya. Hei, sudahlah, jangan usik dia. Jangan membuatnya semakin rumit. Ayo, kita harus pergi segera ke rumah sakit. Jo Yuseong tidak ingin ini semua semakin rumit. Tapi ketua, sepertinya orang ini tidak waras. Supir itu menjawab dengan nada marah. Sepertinya pengemudi itu juga terlatih dalam seni bela diri. Pak Kepala, bukankah kau bekerja keras sepanjang malam mengurus data-datanya? Tapi mengapa sekarang dia malah memotong tanganmu? Sudahlah, ku bilang cukup. Cepat, jalankan mobil ke rumah sakit. Sang supir ragu-ragu sejenak dan menatap wajah pucat Jo Yuseong, lalu meraih kemudi lagi. Tidak perlu baginya untuk membuat Jo Yuseong yang kesakitan bertambah marah. Seperti yang dipikirkan sang supir, Jo Yuseong juga menahan amarahnya. Ini salahku. Aku terlalu meremehkan orang ini. Jo Yuseong menganggap bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Chun Yeun, yang seakan-akan Chun Yeun mengatakan bahwa jangan pernah melanggar janji lagi padanya. Jo Yuseong memutuskan untuk melanjutkan sikapnya dengan lebih hati-hati di masa depan nanti, mengingat orang ini bukanlah orang biasa. Rasa sakitnya mulai bisa ditoleransi karena Jo Yuseong telah menekan titik darah di lengan kirinya. Darah yang memancar keluar sudah berhenti mengalir. Jo Yuseong mengeluarkan sapu tangan dan membungkusnya di sekitar bagian yang terpotong, dan kemudian mencoba mengambil potongan tangan yang ada di lantai mobil. Tapi sebelum Jo Yuseong mengambil tangannya, tangan itu melayang di udara dan mendarat di kursi. Jo Yuseong terkejut. Dia sudah merasakannya pada saat pandangan pertama. Tapi sepertinya orang ini lebih hebat dan lebih kuat dari seorang superior master. Mereka sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tapi Jo Yuseong memutuskan untuk meminta pengertian Chun Yeun. Tuan, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tapi sebelumnya saya minta maaf sekali lagi. Sebelum kita pergi ke kantor pusat, Chun Yeun tiba-tiba menjawab kata-katanya sebelum Jo Yuseong selesai berbicara. Oh, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ayo, kita segera mampir ke rumah sakit. Untuk sesaat, Jo Yuseong bingung. Karena saat itu dia sedang merangkai kata-kata lewat pesan telepati yang belum dikirimkan. Tapi, mengapa Chun Yeun dapat mendengar pesan telepati itu? Jo Yuseong yang masih menganggap itu aneh mencoba menenangkan diri. Karena jika difikirkan lagi, bukankah itu adalah reaksi yang normal untuk segera pergi ke rumah sakit setelah pergelangan tangan seseorang terpotong? Dan dia pun menganggap ini adalah sebuah kebetulan. Di dalam Biro Keamanan Publik Kota Shenyang, di dalam ruangan tim kejahatan dan kekerasan ketiga. Tidak, omong kosong macam apa ini? Ada orang yang berteriak sangat keras hingga suaranya terdengar sampai keluar kantor. Itu adalah suara Lim Yong, ketua dari tim ketiga. Di sana ada juga detektif yang bernama Dan Yong Hyun, seorang detektif wanita berambut pendek
dengan memar di wajahnya, berbicara kepada pemimpin tim ketiga. "Sst, ketua tim, pelankan suaramu. Tapi dalam situasi seperti ini, kau pikir aku bisa mengendalikan diriku? Hah? Sial." Lim Yong berteriak-teriak sambil memegangi bahunya yang sakit berdenyut-denyut. Karena hanya beberapa jam yang lalu dia baru saja mendapatkan perawatan di rumah sakit, jadi rasa sakitnya masih ada. Perhatian seluruh anggota tim ketiga mengarah kepada Lim Yong. Mereka semua memandang Lim Yong dengan tatapan aneh. Karena saat ini Lim Yong masih mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Sepertinya dia kabur dari rumah sakit. "Oh, permisi ketua tim, bukankah Anda sedang terluka? Jadi sebaiknya Anda kembali saja ke rumah sakit dulu. Lagi pula saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan ketua." Dan Yong Yun, sang detektif wanita, mencoba menenangkannya. Dia bisa mengerti mengapa Lim Yong marah-marah seperti ini. Tapi saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan. Insiden kali ini sangat menggemparkan, sehingga dibutuhkan banyak personil untuk mengatasinya. Dan bahkan Departemen Khusus Keamanan Umum dari Provinsi Liaoning sudah dikirim ke sana. Kita tidak dapat melakukan apa-apa ketua. Hanya tim khusus yang bisa mengatasinya. Apa kau bilang? Tim khusus? 8 orang tim khusus telah meninggal. Bahkan pemimpin divisi kita juga meninggal. Apakah kita akan mengandalkan tim khusus lagi? Karena kekeras kepalaannya, Lim Yong dikenal sebagai orang bodoh di Biro Keamanan Publik. Tapi meskipun dia memiliki mulut yang liar dan tidak mengikuti aturan, dia tetap orang yang baik dan setia terhadap Biro Keamanan Publik. Tapi tentu saja, itu adalah sesuatu yang hanya dipikirkan oleh para detektif tim 3. Lalu, sambil menatap ke detektif lainnya, detektif wanita itu berbicara. "Tolong kalian segera bawa pemimpin tim ke rumah sakit dan... aku tidak ingin kembali. Aku akan berbicara dengan direktur sendiri." Setelah berkata seperti itu, Lim Yong bangkit dari tempat duduknya dan berlari ke kantor direktur. Para detektif yang kebingungan mencoba menghalanginya, tapi dia mengalahkan mereka. Para detektif lain yang mencoba menghalanginya dirobohkan hanya dengan gerakan yang sederhana. Lim Yong adalah seorang seniman bela diri terkenal dalam tim. Lim Yong segera berlari keluar dari kantor. Cepat, tangkap pemimpin tim." Para detektif tim ketiga bingung dan mengikutinya. Tapi Lim Yong sangat cepat dan dia sudah berada di depan kantor direktur. Meskipun sekretaris wanita sudah menghentikannya, dia masih menerobos masuk ke dalam ruang direktur. Direktur Sang Yugen yang sedang menelepon mengerutkan kening atas tindakan tiba-tiba Lim Yong. Sebenarnya dia tidak terkejut. Ini bukan pertama kali terjadi. Lim Yong akan langsung bergegas ke kamar direktur atau kamar wakil direktur setiap kali ada sesuatu yang tidak masuk akal dan bahkan menyebut mereka pengecut. Direktur lalu mengakhiri teleponnya. Sekretaris wanita yang mengikuti Lim Yong meraih lengan Lim Yong dan mencoba menyeretnya keluar. Tapi saat itulah direktur bangkit dari tempat duduknya dan memberi isyarat bahwa tidak apa-apa untuk Lim Yong masuk ke ruangan. "Sekretaris Lim, tidak apa-apa. Anda bisa meninggalkannya." "Baik Pak Direktur, aku mengerti." Ketika sekretaris itu menutup pintu dan pergi, direktur membuka mulutnya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. "Apa yang kau lakukan? Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak menerobos masuk?" Jika itu adalah detektif lainnya,
Mereka pasti sudah bingung dengan kata-kata itu. Tapi ini berbeda. Dia adalah Lim Yong. Lim Yong, orang yang bodoh. Tapi direktur, pemimpin divisi kami telah menjadi korban. Lalu, kau mau apa? Hah? Apakah direktur benar-benar akan berbicara seperti itu? Jika Anda bertindak seperti ini, bagaimana Biro Keamanan Publik dapat terus berjalan, direktur? Dengan wajah kecewa, Lim Yong melanjutkan kata-katanya. Apakah Anda telah menerima laporan interogasi dari anggota tim saya? Tidakkah Anda tahu? Terlepas dari rekaman CCTV, hanya ada 2 orang yang selamat dari insiden ini. Jika Anda berpikir dengan akal sehat, kemungkinan besar salah satunya adalah pelakunya. Sang direktur hanya terdiam. Lim Yong menggelengkan kepalanya pada direktur yang tidak mengatakan apapun. Aku menghormati direktur sebagai seorang petugas keamanan publik sejati karena tidak pernah menyerah pada tekanan. Tapi pada akhirnya, aku pikir aku menyadari bahwa Anda sama seperti yang lainnya, lemah. Lim Yong yang merasa telah mengatakan semua yang ingin dia katakan segera berbalik untuk meninggalkan kantor. Lalu direktur menghentikannya. Berhenti. Lim Yong berhenti. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan sang direktur. Jadi kau beranggapan bahwa aku adalah orang yang akan dengan mudah menyerah pada tekanan eksternal dan akan melepaskan pelakunya? Direktur memutar monitor di mejanya ke arah Lim Yong. Apa yang dilihat Lim Yong membuat matanya bersinar terang. Skin berada di rumah sakit Universitas Kota Shenyang. Di dalam ruang pemeriksaan medis ortopedi, seorang dokter paruh baya yang sedang memeriksa tangan kiri yang terputus menghela nafas. Syukurlah. Tapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa ini disebabkan oleh sebuah pedang? Benar dokter, aku terkena tebasan pedang. Tapi mengapa Anda bertanya tentang hal itu? Jo Yusyong bingung dengan pertanyaan dokter. Lalu dokter memperbesar gambar lengan dalam layar monitor. Ada 2 gambar, potongan tangan kiri dan lengan kiri di monitor yang telah terpotong sempurna. Sangat menakjubkan jika ini disebabkan oleh pedang. Karena otot dan tulang manusia sangat kuat, sehingga saraf dan pembuluh darah menjadi lesuh dan terdistorsi. Tapi itu tidak terjadi di sini. Potongannya sangat bersih, seolah-olah ini adalah spesimen anatomi. Ternyata karena itulah dokter terkejut. Saat itulah Jo Yusyong mengagumi Jun Ye-hun. Jo Yusyong tidak menyangka bahwa ilmu pedang Jun Ye-hun akan seluar biasa ini. Baiklah, kalau begitu, kupikir kita bisa dapat langsung dengan operasi regenerasi persimpangan satu sisi tanpa operasi untuk menyelaraskan saraf. Operasi bagian yang terputus adalah proses yang rumit. Ini bukan operasi tunggal, tetapi beberapa operasi. Namun, dokter mengatakan bahwa hanya dibutuhkan operasi sendi dan perawatan regeneratif yang diperlukan. Setelah operasi, Anda akan dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dan jika hasilnya bagus, Anda akan dapat menggunakan jari-jari Anda seperti sebelumnya. Bagi Jo Yusyong, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Tapi walaupun akan menggembirakan jika dia dapat melakukan operasi segera, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukannya.
Meski dokter menyarankan untuk menjalani operasi pada siang hari, Jo Yusyong meminta agar dilakukan sore hari dan hanya mendapat pertolongan pertama saat ini. Saat Jo Yusyong meninggalkan ruangan, salah seorang perawat berbisik, "Dokter, bukankah dia itu adalah seorang seniman bela diri?" "Memang, kau menyadarinya ya? Seperti yang diharapkan dari seorang perawat yang bekerja di sini selama 8 tahun. Kau hafal gerak-gerik mereka." Dia sudah bekerja dalam bidang ortopedi selama 8 tahun. Jadi tidak mungkin dia tidak menyadari luka seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang akan setenang itu jika tangan mereka terpotong, kecuali pendekar Murim dan penjaga gate. Dokter itu tersenyum sambil menatap ke arah monitor. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah orang yang melakukan tebasan pada tangan itu. Dia pasti seorang pendekar yang berpengalaman. Pada saat yang sama, di dalam rumah sakit, terlihat seorang lelaki tua dengan rambut putih sedang duduk di kursi menunggu untuk dipanggil. Walaupun sudah terlihat banyak kerutan di wajahnya, tapi cara orang itu duduk dengan punggung yang sangat lurus tidak biasa. Bahkan tongkat berwarna hijau yang digenggamnya itu sepertinya adalah sebuah pedang. Tongkat itu bukan tongkat biasa. Dilihat dari sisi manapun, lelaki tua itu adalah seorang pendekar Murim. Mungkin karena dia sudah terbiasa, orang tua itu tampaknya baik-baik saja dengan semua perhatian orang-orang terhadapnya. Lalu, saat itulah, seseorang bergegas menghampirinya. Orang yang menghampirinya berusia sekitar 30-an, mengenakan setelan biru tua, menyapa orang tua itu dengan tangan tergenggam. Moyong Yisun menyapa tetua Peng. "Oh, keluarga Moyong." Mereka yang mengetahui tentang dunia persilatan maka akan terkejut mendengar nama-nama itu. Keturunan langsung dari klan Moyong dan klan Peng, 2 dari 5 klan besar dari fraksi keadilan. Moyong Yisun adalah direktur pelaksana perusahaan Yeon, perusahaan terbesar di kota Shenyang. "Oh, jangan panggil aku dengan gelar itu. Panggil saja aku seperti biasa." "Oh, gitu ya. Tapi kau ini adalah penerus perusahaan berikutnya, bukan?" Keturunan dari 5 klan besar, mereka saling bertemu satu sama lain. Moyong Yisun berbicara sambil melihat nomor di atas meja di sebelah Peng Nonggyum. Maafkan, aku tidak tahu bahwa Anda akan datang ke sini. Jika saya mengetahuinya, mungkin orang-orang akan saya suruh dengan cepat menangani Anda, tetua. Mungkin juga kami akan mengurus pembayarannya. Mengapa Anda tidak mengabariku dulu?" "Oh, tidak perlu seperti itu. Aku di sini hanya untuk pemeriksaan sederhana." "Oh iya, tapi mengapa kau terus saja menatap orang itu saat kau masuk ke sini? Apakah kau mengenalnya?" Tetua Peng yang memiliki penglihatan yang baik melihat bahwa Moyong Yisun sedang memantau seseorang.